Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, di akhir zaman ini kita hidup di tengah dunia yang ramai oleh suara, tampilan, dan penilaian. Banyak orang dinilai dari apa yang terlihat, dari seberapa sering muncul dan seberapa keras bersuara. Namun di balik keramaian itu ada wanita-wanita yang berjalan dalam diam. Tidak menonjol, tidak banyak bicara, tetapi sangat dirindukan Allah. Pernahkah kita merenung, mengapa di saat manusia semakin mudah dikenal, justru orang-orang yang dicintai Allah terasa semakin jarang? Karena standar Allah tidak sama dengan standar dunia. Dunia memuji yang terlihat, sedangkan Allah memuliakan yang tulus menjaga hati, iman, dan akhlak meski tidak diperhatikan siapapun. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita akhir zaman yang dirindukan Allah bukanlah mereka yang paling sempurna. Mereka juga lelah, juga diuji, juga pernah goyah. Namun yang membedakan, mereka tidak menyerah pada keadaan. Di saat ketaatan terasa berat, mereka bertahan. Di saat kebaikan terasa sepi, mereka tetap melangkah. Dan di saat iman diuji oleh lingkungan, mereka memilih setia kepada Allah. Wanita-wanita ini seringkali tidak dikenal oleh manusia. Mereka tidak viral, tidak dielu-elukan, bahkan kadang disalahpahami. Namun Allah mengenal mereka dengan sangat baik. Allah mengetahui air mata yang jatuh dalam doa, kesabaran yang dipendam dalam diam, dan keikhlasan yang tidak pernah diumumkan. Apa yang tersembunyi di mata manusia justru terang di sisi Allah. Ibu dan bapak, pembahasan ini bukan untuk meninggikan diri atau merendahkan yang lain. Justru ini adalah pengingat lembut dan penguat hati, terutama bagi para wanita muslimah yang mungkin hari ini merasa asing dalam kebaikan, merasa sendirian dalam ketaatan, dan merasa tidak dimengerti dalam pilihan hidupnya. Dalam seri ini kita akan membahas 7 wanita akhir zaman yang dirindukan Allah meski jarang ditemukan. Bukan dari sisi penampilan luar, tetapi dari kualitas iman, keteguhan hati, dan kematangan akhlak. Semoga pembahasan ini menjadi cermin untuk diri kita, penenang bagi yang lelah, dan peneguh langkah bagi siapapun yang sedang berjuang di jalan Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri pertama wanita akhir zaman yang dirindukan Allah adalah keteguhannya menjaga iman, meski berada di lingkungan yang tidak mendukung ketaatan. Di zaman ini, tantangan iman sering datang bukan dalam bentuk larangan keras, melainkan dalam suasana yang perlahan melemahkan. Nilai agama dianggap berlebihan, prinsip dianggap ketinggalan, dan ketaatan dipandang sebagai pilihan yang merepotkan. Wanita seperti ini sering merasa berbeda. Ketika ia berusaha menjaga sholat, ia dianggap terlalu serius. Ketika ia menjaga aurat dan adab, ia dianggap tidak mengikuti zaman. Ketika ia menolak hal-hal yang meragukan, ia dicap tidak fleksibel. Padahal yang ia lakukan hanyalah berusaha tetap setia pada perintah Allah, meski harus menahan rasa tidak nyaman dan kesendirian. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menjaga iman di tengah lingkungan yang melemahkan membutuhkan keberanian hati. Keberanian untuk tidak larut, keberanian untuk berkata cukup, dan keberanian untuk tidak menggantungkan keyakinan pada penilaian manusia. Wanita ini sadar bahwa iman bukan dibentuk oleh banyaknya dukungan, tetapi oleh keteguhan niat. Seringkali Allah menguji wanita yang ingin dekat kepadanya dengan lingkungan yang sulit. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan. Ketika tidak ada yang mengingatkan, ia belajar mengingatkan dirinya sendiri. Ketika tidak ada yang menyemangati, ia belajar menguatkan diri dengan doa. Dalam kondisi inilah, hubungannya dengan Allah justru menjadi lebih dalam dan lebih jujur. Ibu dan bapak, wanita yang menjaga iman tanpa dukungan seringkali tidak terlihat istimewa. Ia tidak menonjol, tidak dibicarakan, dan tidak diperhatikan. Namun Allah melihat perjuangannya secara utuh. Allah tahu betapa beratnya bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah. Dan Allah mencintai hamba yang memilih taat bukan karena situasi mendukung, tetapi karena hatinya yakin. Menjaga iman di lingkungan yang tidak mendukung juga melatih keikhlasan. Wanita ini beramal bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, dan bukan untuk diakui. Ia beramal karena ia tahu Allah Maha Melihat, bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang memperhatikan. Dan keikhlasan seperti inilah yang menjadikan amalnya bernilai tinggi di sisi Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika hari ini ada wanita yang tetap berusaha menjaga iman meski merasa sendiri, meski sering disalahpahami, ketahuilah, ia tidak sendiri di sisi Allah. Justru wanita seperti inilah yang langka dan dirindukan Allah di akhir zaman. Karena kesetiaannya tumbuh dari keyakinan, bukan dari keadaan.
Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri pertama wanita akhir zaman yang dirindukan Allah adalah keteguhannya menjaga iman, meski berada di lingkungan yang tidak mendukung ketaatan. Di zaman ini, tantangan iman sering datang bukan dalam bentuk larangan keras, melainkan dalam suasana yang perlahan melemahkan. Nilai agama dianggap berlebihan, prinsip dianggap ketinggalan, dan ketaatan dipandang sebagai pilihan yang merepotkan. Wanita seperti ini sering merasa berbeda. Ketika ia berusaha menjaga sholat, ia dianggap terlalu serius. Ketika ia menjaga aurat dan adab, ia dianggap tidak mengikuti zaman. Ketika ia menolak hal-hal yang meragukan, ia dicap tidak fleksibel. Padahal yang ia lakukan hanyalah berusaha tetap setia pada perintah Allah, meski harus menahan rasa tidak nyaman dan kesendirian. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menjaga iman di tengah lingkungan yang melemahkan membutuhkan keberanian hati. Keberanian untuk tidak larut, keberanian untuk berkata cukup, dan keberanian untuk tidak menggantungkan keyakinan pada penilaian manusia. Wanita ini sadar bahwa iman bukan dibentuk oleh banyaknya dukungan, tetapi oleh keteguhan niat. Seringkali Allah menguji wanita yang ingin dekat kepadanya dengan lingkungan yang sulit. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan. Ketika tidak ada yang mengingatkan, ia belajar mengingatkan dirinya sendiri. Ketika tidak ada yang menyemangati, ia belajar menguatkan diri dengan doa. Dalam kondisi inilah, hubungannya dengan Allah justru menjadi lebih dalam dan lebih jujur. Ibu dan bapak, wanita yang menjaga iman tanpa dukungan seringkali tidak terlihat istimewa. Ia tidak menonjol, tidak dibicarakan, dan tidak diperhatikan. Namun Allah melihat perjuangannya secara utuh. Allah tahu betapa beratnya bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah. Dan Allah mencintai hamba yang memilih taat bukan karena situasi mendukung, tetapi karena hatinya yakin. Menjaga iman di lingkungan yang tidak mendukung juga melatih keikhlasan. Wanita ini beramal bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, dan bukan untuk diakui. Ia beramal karena ia tahu Allah Maha melihat, bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang memperhatikan. Dan keikhlasan seperti inilah yang menjadikan amalnya bernilai tinggi di sisi Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika hari ini ada wanita yang tetap berusaha menjaga iman meski merasa sendiri, meski sering disalahpahami, ketahuilah, ia tidak sendiri di sisi Allah. Justru wanita seperti inilah yang langka dan dirindukan Allah di akhir zaman. Karena kesetiaannya tumbuh dari keyakinan, bukan dari keadaan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri ketiga wanita akhir zaman yang dirindukan Allah adalah rasa takutnya untuk kehilangan ridha Allah yang jauh lebih besar daripada takut kehilangan manusia. Di zaman ini, banyak keputusan hidup diambil berdasarkan penilaian sekitar. Takut tidak diterima, takut dicap aneh, takut dianggap berbeda. Namun wanita ini menempatkan pertanyaan yang lebih dalam di hatinya. Apakah langkah ini diridai Allah? Wanita seperti ini sering berada di persimpangan yang sulit. Ada pilihan yang terlihat indah di mata manusia, tetapi berisiko mengikis iman. Ada jalan yang menjanjikan penerimaan sosial, tetapi menjauhkan dari ketaatan. Dalam kondisi seperti ini, ia memilih berhenti sejenak, menimbang dengan iman, dan mengutamakan keselamatan akhirat daripada kenyamanan dunia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, rasa takut kehilangan ridha Allah bukanlah ketakutan yang melemahkan. Justru ia melahirkan kehati-hatian, kebijaksanaan, dan keteguhan. Wanita ini tidak gegabah, tidak terburu-buru, dan tidak mudah tergoda. Ia sadar bahwa sekali hati condong menjauh, langkah-langkah berikutnya akan semakin sulit diluruskan. Seringkali sikap ini membuatnya disalahpahami, ia dianggap terlalu serius, terlalu kaku, atau terlalu membatasi diri. Bahkan ada yang menilainya berlebihan dalam beragama, padahal yang ia lakukan hanyalah menjaga hatinya agar tetap berada di jalur yang benar. Ia paham bahwa penerimaan manusia bisa berubah, tetapi ridha Allah adalah tujuan yang tetap. Ibu dan bapak, wanita yang mengutamakan ridha Allah memiliki ketenangan yang berbeda. Ketika manusia kecewa, ia tidak runtuh. Ketika ditinggalkan, ia tidak hancur, karena sandarannya bukan pada hubungan dunia, tetapi pada janji Allah yang tidak pernah ingkar. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Sikap ini juga melahirkan kejujuran batin. Wanita ini tidak berpura-pura taat demi citra. Ia tidak memoles kebaikan agar terlihat indah di mata manusia. Ia menjaga niatnya tetap bersih meski harus berjalan perlahan.
Karena baginya, jujur di hadapan Allah jauh lebih penting daripada terlihat benar di hadapan manusia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang lebih takut kehilangan ridha Allah sedang menjaga masa depannya dengan sangat serius. Ia mungkin kehilangan sebagian hal dunia, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih kokoh, kepercayaan diri yang lahir dari iman dan keyakinan. Dan karena itulah, meski jarang ditemukan, wanita seperti ini sangat dirindukan Allah di akhir zaman. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri keempat wanita akhir zaman yang dirindukan Allah adalah kesabarannya menjaga akhlak bahkan ketika hatinya sedang terluka. Tidak semua luka tampak di wajah, ada luka yang tersembunyi dalam diam, ada perih yang dipendam di balik senyum, dan ada tangis yang hanya Allah yang menyaksikan. Justru di saat seperti inilah, akhlak seorang wanita diuji dengan sangat berat. Wanita ini mungkin pernah disakiti oleh kata-kata, dikecewakan oleh sikap, atau diabaikan oleh orang yang ia harapkan. Ia punya alasan untuk marah, membalas, atau menjelaskan semuanya, namun ia memilih menahan diri. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia sadar bahwa akhlak adalah cermin iman, dan ia tidak ingin imannya rusak hanya karena luapan emosi sesaat. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah menjaga akhlak saat hati terluka membutuhkan kekuatan batin yang tidak sedikit. Emosi ingin keluar, kekecewaan ingin diluahkan, dan pembelaan diri terasa mendesak. Namun wanita yang dirindukan Allah memilih berhenti sejenak, menenangkan diri, dan menyerahkan urusan kepada Allah. Ia percaya bahwa keadilan Allah selalu lebih sempurna daripada pembalasan manusia. Seringkali kesabaran seperti ini disalahartikan sebagai kelemahan. Ia dianggap terlalu diam, terlalu mengalah, atau tidak berani membela diri. Padahal justru disitulah letak kekuatannya. Karena orang yang mampu menjaga akhlaknya ketika mampu membalas adalah orang yang benar-benar kuat. Ia menguasai dirinya, bukan dikuasai oleh luka. Ibu dan bapak, kesabaran menjaga akhlak bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Wanita ini tetap belajar memberi batas, menjaga jarak, dan melindungi dirinya. Namun ia tidak membiarkan kebencian tinggal di hatinya. Ia memilih membersihkan hatinya agar tetap ringan. Karena ia ingin menghadap Allah dengan hati yang lapang, bukan hati yang penuh dendam. Dalam kesunyian malam, wanita ini mengadu kepada Allah. Ia tidak menjadikan manusia sebagai sandaran utama karena ia tahu manusia terbatas. Ia bersujud, berdoa, dan menangis di hadapan Allah yang Maha Mendengar. Dari doa-doa itulah Allah menurunkan ketenangan sedikit demi sedikit, mengganti luka dengan kedewasaan, dan mengganti perih dengan keteguhan iman. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang sabar menjaga akhlak saat terluka sedang menabung pahala yang besar. Mungkin tidak langsung terlihat hasilnya di dunia, tetapi di akhirat kelak kesabarannya akan menjadi saksi. Karena Allah mencintai hamba yang mampu menjaga akhlaknya di saat paling sulit, dan wanita seperti inilah yang sangat dirindukan Allah di akhir zaman. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri kelima wanita akhir zaman yang dirindukan Allah adalah kerendahan hatinya, meski Allah memberinya keistimewaan dan kelebihan. Kelebihan itu bisa berupa kecantikan, kecerdasan, ilmu, kemampuan berbicara, kedudukan, atau ketekunan dalam ibadah. Namun semua itu tidak membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru semakin banyak nikmat yang ia terima, semakin dalam rasa takutnya kepada Allah. Wanita seperti ini memahami satu prinsip penting. Setiap kelebihan adalah amanah, bukan alasan untuk merasa mulia. Ia sadar bahwa apapun yang ada padanya bukan hasil usahanya semata, melainkan karunia Allah yang bisa diambil kapan saja. Karena itu, ia tidak memamerkan nikmat, tidak membanggakan amal, dan tidak merendahkan orang lain yang terlihat biasa. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, rendah hati bukan berarti meniadakan potensi. Wanita ini tetap menggunakan kelebihannya untuk kebaikan. Ia berbagi ilmu tanpa merasa paling benar. Ia membantu tanpa merasa berjasa. Ia memimpin tanpa menindas. Dalam setiap peran, ia berusaha menjaga niat agar tetap lurus. Karena ia paham, amal yang disertai kesombongan akan kehilangan cahaya keberkahannya. Di zaman ketika banyak orang berlomba menampilkan diri, wanita ini justru memilih menenangkan hati. Ia tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ia tidak gelisah ketika tidak dipuji. Ia tidak kecewa ketika tidak diakui. Baginya, cukup Allah yang tahu, karena penilaian Allah jauh lebih adil daripada penilaian manusia. Ibu dan bapak, kerendahan hati juga membuat wanita ini mudah menerima nasihat. Ia tidak merasa paling paham.
ia tidak tersinggung ketika diingatkan. Jika nasihat itu benar, ia bersyukur. Jika disampaikan dengan cara yang kurang tepat, ia tetap berusaha mengambil pelajaran. Karena tujuannya bukan menjaga ego tetapi menjaga arah hidup agar tetap lurus. Wanita yang rendah hati biasanya tidak banyak bicara tentang dirinya. Ia lebih suka mendengar daripada menonjolkan pendapat. Ia lebih suka memperbaiki diri daripada mengoreksi orang lain. Sikap ini membuat kehadirannya menenangkan. Orang merasa aman di dekatnya, bukan terintimidasi. Dan ketenangan seperti inilah yang menjadi ciri iman yang matang. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, rendah hati adalah penjaga nikmat. Banyak nikmat hilang bukan karena kurang tetapi karena sombong. Wanita yang rendah hati sedang menjaga agar nikmatnya tidak dicabut. Ia menundukkan hati agar Allah meninggikan derajatnya. Karena siapa yang merendahkan diri karena Allah, Allah akan meninggikannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan karena itulah meski wanita ini jarang menonjol, jarang dibicarakan dan jarang dipuji, ia sangat dirindukan Allah di akhir zaman. Di tengah dunia yang penuh kebanggaan palsu, kerendahan hatinya menjadi cahaya yang lembut namun kuat, cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang jujur dan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri keenam wanita akhir zaman yang dirindukan Allah adalah keistiqamahannya dalam kebaikan, meski ia hampir tidak pernah mendapat dukungan dari sekitar. Istiqamah bukan sekadar semangat di awal, tetapi kemampuan untuk tetap bertahan ketika lelah, sepi, dan tidak dihargai. Dan di akhir zaman, istiqamah menjadi salah satu ujian iman yang paling berat. Wanita seperti ini tidak selalu hidup di lingkungan yang mendukung ketaatan. Kadang ia harus berjuang sendirian menjaga salat, adab, dan prinsip hidup. Tidak ada yang mengingatkan ketika lalai, tidak ada yang menyemangati ketika lemah. Namun ia tetap melangkah. Bukan karena ia kuat dengan dirinya sendiri, tetapi karena ia tidak ingin meninggalkan jalan yang sudah ia yakini benar. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, istiqamah seringkali terasa lebih berat daripada memulai kebaikan. Memulai bisa dilakukan dengan dorongan emosi dan semangat sesaat. Namun mempertahankan membutuhkan kesabaran panjang, niat yang terus diluruskan, dan hati yang rela berjuang dalam diam. Wanita ini mungkin pernah jatuh, pernah lelah, bahkan pernah ingin berhenti. Namun setiap kali itu terjadi, ia bangkit kembali. Seringkali wanita yang istiqamah justru dianggap aneh. Ketika ia konsisten, ia disebut keras kepala. Ketika ia tidak mengikuti arus, ia disebut sulit menyesuaikan diri. Ketika ia menjaga prinsip, ia dianggap terlalu idealis. Padahal yang ia jaga bukan ego, melainkan iman yang suatu hari akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibu dan bapak, wanita yang istiqomah tidak menunggu suasana ideal untuk berbuat baik. Ia berbuat sesuai kemampuannya hari ini. Jika hanya mampu sedikit, ia tetap melakukannya. Jika hari ini terasa berat, ia tetap berusaha. Karena baginya, kebaikan kecil yang dijaga terus-menerus lebih dicintai Allah daripada kebaikan besar yang terputus di tengah jalan. Istiqomah juga tampak dalam hal-hal sederhana yang sering tidak terlihat. Dalam menjaga lisan agar tidak menyakiti. Dalam menahan diri dari dosa yang sama berulang kali. Dalam memperbaiki niat ketika amal mulai terasa berat. Dalam kembali kepada Allah setiap kali merasa jauh. Semua ini membentuk keteguhan batin yang tidak lahir dalam semalam. Wanita ini tidak sibuk membandingkan langkahnya dengan orang lain. Ia tidak gelisah melihat orang lain lebih cepat atau lebih terlihat. Ia fokus menjaga langkahnya sendiri agar tidak keluar jalur. Ia sadar, setiap orang memiliki perjalanan iman yang berbeda, dan tugasnya hanyalah menjaga dirinya tetap berada di jalan Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang istiqamah dalam kebaikan meski tanpa dukungan adalah wanita yang sangat langka. Ia mungkin tidak dikenal, tidak dipuji, dan tidak diperhatikan. Namun Allah mengenalnya dengan sangat baik. Allah melihat setiap usahanya, mencatat setiap kesabarannya, dan merindukan hamba yang setia bertahan meski tidak ada yang menyemangati. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri ketujuh wanita akhir zaman yang dirindukan Allah adalah kesibukannya memperbaiki diri, bukan menghakimi orang lain. Di zaman ketika lisan begitu mudah menilai, jari begitu cepat menunjuk, dan kesalahan orang lain terasa lebih jelas daripada kekurangan diri sendiri, wanita ini memilih jalan yang lebih berat namun lebih selamat. Wanita seperti ini sadar bahwa setiap manusia membawa luka, ujian, dan pergulatan yang tidak selalu tampak dari luar. Karena itu, ia berhati-hati dalam menilai. Ia tidak mudah mencela, tidak ringan meremehkan, dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan.
Ia paham bahwa Allah tidak meminta kita menjadi hakim atas hidup orang lain, tetapi menjadi hamba yang memperbaiki dirinya sendiri. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, menghakimi seringkali terasa benar, padahal dampaknya bisa merusak hati. Perlahan ia menumbuhkan rasa merasa lebih baik, lebih benar, dan lebih suci. Wanita yang dirindukan Allah sangat takut pada penyakit hati ini. Ia lebih memilih menundukkan pandangannya ke dalam, bertanya pada dirinya, apa yang masih perlu aku perbaiki hari ini? Wanita ini mengisi waktunya dengan muhasabah. Ia mengevaluasi niat, memperbaiki akhlak, dan meluruskan tujuan hidupnya. Ia sadar bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada yang benar-benar selesai. Karena itu, ia tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, sebab pekerjaan memperbaiki diri saja sudah sangat luas dan berat. Ibu dan bapak, sikap ini sering disalahpahami. Wanita ini dianggap diam, dianggap tidak peduli, atau dianggap tidak tegas. Padahal diamnya adalah penjagaan hati. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan lisan. Jika menasihati, ia melakukannya dengan lembut. Jika tidak dibutuhkan, ia memilih mendoakan. Karena baginya, nasihat yang lahir dari kasih lebih sampai daripada celaan yang lahir dari ego. Dengan tidak menghakimi, hatinya menjadi lebih lapang. Ia tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, dan tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia fokus menata dirinya sendiri. Dan dari sikap inilah lahir ketenangan yang jarang dimiliki banyak orang di akhir zaman. Ketenangan karena hati tidak dipenuhi rasa merasa lebih unggul. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang sibuk memperbaiki diri akan dijaga Allah dari aib. Ketika ia menutup kekurangan orang lain, Allah menutup kekurangannya. Ketika ia menahan lisan, Allah menenangkan hatinya. Karena siapa yang menjaga kehormatan sesama, Allah akan menjaga kehormatannya di dunia dan di akhirat. Dan karena itulah, meski wanita ini tidak banyak bicara, tidak ramai berpendapat, dan tidak menonjol di tengah keramaian, ia sangat dirindukan Allah di akhir zaman. Ia hadir membawa keteduhan, bukan kegaduhan. Ia menebar kasih, bukan luka. Dan ia berjalan pelan, namun mantap menuju Allah dengan hati yang bersih. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ciri ke-8 wanita akhir zaman yang dirindukan Allah adalah keteguhannya untuk tetap berbuat baik meski kebaikannya sering tidak dihargai, bahkan dianggap biasa. Di zaman ini, banyak orang berbuat baik karena ingin dilihat, dipuji, atau diakui. Namun wanita ini berbeda. Ia berbuat baik karena yakin bahwa Allah selalu melihat, meski manusia sering lupa. Wanita seperti ini sering berada di posisi yang melelahkan. Ia membantu tanpa disebut namanya. Ia berkorban tanpa diingat jasanya. Ia menjaga, merawat, dan menguatkan orang lain, tetapi ketika ia sendiri lelah, tidak banyak yang bertanya. Di titik inilah hatinya diuji, bukan pada kemampuan memberi, tetapi pada keikhlasan untuk tetap memberi tanpa balasan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tidak dihargai adalah ujian yang sangat halus. Ia tidak melukai fisik, tetapi bisa menggerogoti hati. Ada rasa ingin dimengerti, ada harapan untuk diapresiasi, dan ada keinginan untuk sekadar didengar. Wanita yang dirindukan Allah belajar menenangkan hatinya dengan satu keyakinan. Balasan Allah selalu lebih adil dan lebih tepat daripada balasan manusia. Seringkali, wanita yang terus berbuat baik tanpa penghargaan justru disalahpahami. Kebaikannya dianggap kewajiban, pengorbanannya dianggap biasa. Bahkan ketika ia berhenti sejenak karena lelah, ia dianggap berubah. Namun ia belajar satu pelajaran penting. Nilai kebaikan tidak berkurang hanya karena tidak dipuji. Ibu dan bapak, wanita ini tidak membiarkan kekecewaan berubah menjadi kebencian. Ia tetap menjaga hatinya agar tidak mengeras. Ia mungkin mengatur ulang batas, memperbaiki niat, dan meluruskan harapan. Namun ia tidak berhenti menjadi baik. Karena baginya, berbuat baik adalah pilihan iman, bukan transaksi balasan. Berbuat baik dalam diam bukan tanda kalah, justru itu tanda kedewasaan iman. Wanita ini memahami bahwa Allah sering menyimpan balasan terbaik untuk waktu yang paling tepat. Kadang balasannya berupa ketenangan batin, kadang berupa perlindungan dari keburukan yang tidak disadari. Dan kelak balasan terbesarnya adalah kedudukan mulia di akhirat. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, wanita yang tetap berbuat baik meski tidak dihargai sedang menanam benih yang sangat mahal. Benih yang mungkin tidak tumbuh di tanah dunia, tetapi akan tumbuh subur di akhirat.
Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun, terlebih kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus dan hati yang sabar. Dan karena itulah, meski wanita seperti ini sering lelah, sering merasa sendiri, dan jarang dipuji, ia sangat dirindukan Allah di akhir zaman. Karena di tengah dunia yang menuntut balasan, ia memilih memberi. Dan di tengah manusia yang sering lupa, Allah mengingatnya dengan sempurna. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri satu persatu ciri wanita akhir zaman yang dirindukan Allah, kini kita sampai pada satu kesimpulan yang menyejukkan hati. Wanita-wanita ini tidak dirindukan karena penampilan, popularitas, atau pujian manusia, melainkan karena kualitas iman dan keteguhan hati mereka. Di tengah dunia yang semakin ramai oleh penilaian, mereka hadir dalam diam, namun bercahaya di sisi Allah. Kita telah melihat bahwa wanita yang dirindukan Allah adalah mereka yang menjaga iman meski lingkungan tidak mendukung, menjaga kehormatan diri di saat dunia mengajarkan kebebasan tanpa batas, dan lebih takut kehilangan ridha Allah daripada kehilangan manusia. Mereka memilih taat meski harus berbeda, memilih benar meski harus sendirian. Pilihan-pilihan inilah yang membuat mereka terasa langka di akhir zaman. Kita juga belajar bahwa wanita akhir zaman yang mulia adalah mereka yang sabar menjaga akhlak saat hatinya terluka, rendah hati meski diberi kelebihan, serta istiqamah dalam kebaikan meski tidak mendapat dukungan. Mereka tidak berhenti berbuat baik hanya karena lelah atau tidak dihargai. Mereka bertahan bukan karena kuatnya diri sendiri, tetapi karena kuatnya keyakinan kepada Allah. Selain itu, wanita yang dirindukan Allah adalah mereka yang lebih sibuk memperbaiki diri daripada menghakimi orang lain, dan tetap berbuat baik meski kebaikannya sering tidak dihargai. Mereka menjaga kebersihan hati, menahan lisan, dan memperbanyak muhasabah. Mereka sadar bahwa hati yang bersih lebih berharga daripada merasa paling benar, dan amal yang ikhlas lebih bernilai daripada amal yang dipuji. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dari semua ciri ini kita memahami satu benang merah yang sangat jelas. Wanita-wanita ini hidup bukan untuk dipuji, tetapi untuk diridai. Mereka tidak sibuk mencari tempat di hati manusia, tetapi sibuk menjaga tempat di sisi Allah. Meski jalannya terasa sepi, meski langkahnya berat, mereka tetap melangkah karena yakin Allah melihat dan tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Rangkuman ini bukan untuk membuat kita merasa jauh atau kecil. Justru sebaliknya, ini adalah undangan lembut bagi kita semua, terutama para wanita muslimah, bahwa jalan menuju cinta Allah selalu terbuka. Tidak harus sempurna, tidak harus langsung besar, tetapi dimulai dari niat yang jujur, langkah kecil yang dijaga, dan hati yang terus diluruskan. Akhirnya, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dirindukan. Bukan karena kita istimewa, tetapi karena kita berusaha setia menjaga iman di akhir zaman. Dan semoga setiap wanita yang hari ini sedang berjuang dalam diam, yang mungkin tidak dipuji, bahkan disalahpahami, dikuatkan hatinya, ditenangkan jiwanya, dan dimuliakan Allah di dunia serta di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.